secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan kelam. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Nabi Yehezkiel menyampaikan firman Allah ini, umat Israel ada pada masa pembuangan di negeri Babel. Pembuangan itu akibat perlawanan umat Israel, khususnya para pemimpin-pemimpin Israel itu kepada Allah. Inti dari perjanjian lama sebenarnya adalah umat dan Allah itu ada dalam sebuah perjanjian. Maka secara sederhana dan ringkas perjanjiannya seperti ini. Jika engkau menuruti firman-Ku, melakukan peraturan-peraturan dan hukum-Ku, maka aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umat-Ku. Itu perjanjian Allah dengan Israel. Artinya ketika salah satu pihak tidak melakukan, maka tidak ada Allah dan umat. Israel di dalam kepemimpinan raja, nabi, di dalam kepemimpinan para imam justru menjauh dari Allah. Tidak menjalankan hukum perintah Allah. Apa yang disampaikan oleh Musa kepada mereka, mereka abaikan. Mereka tidak mengandalkan Allah, tapi mengandalkan bangsa-bangsa lain menjadi sekutunya. Maka perjanjian Allah sendiri sepihak membatalkan. Ya sudah, aku tidak lagi menjadi Allahmu, cari Allahmu. Maka mereka tertawan ke Babel. Terulang lagi ketika mereka terbuang ke tanah Mesir. Di negeri Babel, sebagai sebuah bangsa mereka tidak ada lagi kebanggaannya. Nasionalisme mereka runtuh. Kebanggaan mereka sebagai bangsa pilihan Allah tidak ada lagi. Mereka menjadi bangsa yang direndahkan oleh bangsa-bangsa lain. Kebanggaan mereka sebagai umat pilihan Allah pun tidak ada lagi. Ketika mereka berdoa memanggil Allah, Allah tidak datang menolong. Dan bangsa-bangsa lain mengejek. Mana Allahmu yang kau puja-puja itu? Minta tolonglah kepadanya, dan pertolongan tidak datang. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, mengapa ini terjadi? Oleh karena Allah menunjuk orang-orang tertentu di bangsa itu menjadi pemimpin-pemimpin semua umatnya.
ada 3 golongan: nabi, imam, dan raja, yang sudah punya tugas pokok dan fungsi. Raja memimpin pemerintahan kehidupan sosial umatnya dengan adil, memelihara, melindungi, menjamin faktor keamanan, menjamin keselamatan, menjamin mereka bisa makan, mereka bisa hidup bahagia, tentram, punya pekerjaan, tapi itu tidak nampak. Rakyat susah, pemimpin sendiri, baik raja maupun orang-orang pemerintahan lainnya, memeras rakyat. Mereka mementingkan diri mereka sendiri, mereka memperkaya diri mereka sendiri, tidak peduli pada umat. Ketika mereka tidak peduli kepada umat dan mementingkan diri sendiri, itu artinya mereka tidak lagi peduli kepada Allah yang telah memilih bangsa itu sebagai umatnya. Lalu para imam pun begitu, tidak beda jauh. Mereka mengutip banyak sekali untuk bait Allah, baik uang maupun persembahan-persembahan dikorupsi. Kehidupan bangsa itu tertindas. Rakyat atau umat Israel seperti tidak ada pemimpin. Kepemimpinan ketika itu hanya oleh karena ketakutan, nyawa melayang, bukan karena ketaatan. Semua ini terjadi dan puncaknya adalah Allah membiarkan bangsa itu terbuang ke Babel. Kita melihat tema minggu kita, Allah menggembalakan umatnya. Tangisan bangsa itu di negeri Babel sampai kepada Allah, dan Allah tidak sampai hati melihat bangsa itu, umat yang mereka pilih itu, jatuh ke dalam penjajahan, penindasan bangsa lain, hanya karena segelintir pemimpin-pemimpin yang biadab, yang kurang ajar. Maka perikop yang baru kita baca, ayat 11-16 menggambarkan, aku akan memimpin mereka kembali ke tanah mereka. Sebagai apa? Sebagai gembala. Itu artinya hati Allah kembali menganggap umatnya sebagai domba-dombanya. Ini juga peringatan bagi Israel bahwa Allah lah satu-satunya gembala yang baik. Tidak ada di luar itu. Gak usah cari ke bangsa Asyur, bangsa Mesir untuk menjadi gembala. Gak usah cari pertolongan dari mereka, hanya dari Allah. Jangan ulangi lagi kesalahan. Itu yang mau dikatakan para nabi, Yesaya, Yehezkiel, Nehemia dan lain sebagainya di zaman itu. Yeremia juga. Kalau kita baca kitab-kitabnya, adalah pemulihan Israel oleh Allah. Apakah karena doa-doa Israel? Itu tidak. Tapi karena penderitaan Israel, Allah tidak tega kepada umatnya. Hanya karena anugerah Allah mereka boleh kembali, bukan karena kelakuannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas penggembalaan itu sepertinya sepele. Apalagi di zaman ini banyak pengerja gereja, pendeta maupun penatua, pelayan-pelayan tabisan bangga dengan istilah gembala. Di gereja tertentu ketika kita tanya pendetanya mana, oh Pak Gembala katanya. Sepertinya status gembala ini naik beratus kali lipat, dimuliakan. Tahu arti gembala? Dan apa fungsi gembala di zaman itu, di zaman Alkitab ini? Gembala adalah pekerjaan yang sah, yang paling rendah. Hanya sedikit di atas perampok sama pencuri ini, karena mereka tidak sah. Kenapa? Gaji kecil, tapi nyawa taruhannya. Jaminan hidup hampir tidak ada. Sehingga yang sering jadi gembala itu kebanyakan yang belum berkeluarga. Kalau hilang, harus tanggung jawab domba yang dilihatnya. Padahal gajinya nggak seberapa. Lalu tugasnya apa? Apa pagi sampai sore? Tidak. Bapak Ibu sekalian, gembala di Timur Tengah, termasuk di Israel sana, begitu mulai menggembala, berangkat, pulangnya bisa berminggu-minggu. Mengapa begitu? Karena padang rumput jauh. Tidak ada padang rumput.
Alkitab aja itu bahasanya padang rumput. Rumput-rumput di Israel itu ada di puncak-puncak bukit. Gunung-gunung batu terjal, disitulah tumbuh rumput di antara himpitan batu-batu. Tidak ada padang rumput. Imajinasi bangsa Israel mengatakan Allah menuntun ke padang rumput hijau begitu. Pemazmur berkata begitu. Lalu kita pun menerjemahkannya dan menyanyikan, melantunkan kembali, menyairkan kembali. Dia membawaku ke padang rumput yang hijau. Gak berani mengatakan padang rumput yang luas. Memang gak ada. Maka konsep gembala di sana harus jalan di depan ternaknya, domba-dombanya. Kalau duluan ternaknya, duluan jatuh ke jurang. Maka gembala sebagai pemimpin ada di depan. Lalu selain resiko yang tinggi, makanan mereka pun secara fisik, gembala-gembala ini gampang terserang penyakit. Kalau malam begadang, bikin kayu bakar, api unggun, lalu lapar sambil menahan lapar. Karena makanan yang mereka bawa hanya roti-roti kering, buah-buah kering, buah anggur kering, kismis dan lain sebagainya, buah-buah yang dikeringkan. Kalau yang basah, habis, cepat busuk. Lalu kalau ini udah habis, suruh temannya kembali ke rumah tuannya, ambil suplai makanan. Bisa berhari-hari. Dan tidak jarang juga temannya nggak pulang-pulang lagi. Maka ketika Yesus lahir, malaikat datang ke padang, menjumpai para gembala yang sedang menjaga ternaknya pada waktu malam. Kan itu bahasanya. Jadi jaga itu malam. Siang gimana? Apa tidur? Enggak, gantian mereka. Karena baik siang maupun malam ada lagi perompak, perampok. Ada juga binatang buas yang akan memangsa dombanya. Maka tiap-tiap gembala di Israel sudah punya keahlian khusus. Dan sudah punya bawaan masing-masing. Yang terkenal adalah tongkat. Biasanya lebih tinggi dari tubuh si gembala dan di ujungnya itu berbentuk tanda tanya, berbentuk apa ya? Cantolan gitu. Fungsinya apa? Fungsinya kalau dalam jarak dekat dombanya ini nggak ikut barisan, mau melenceng ke sana, tinggal tarik lehernya. Sini kau. Ya di jemaat kan banyak gitu ya, dombanya ya, nggak mau ikut aturan gitu kan. Begitu nanti gembalanya bilang, sini kau. Oh, enak aja kau, pindahlah aku ke gereja lain. Pindah dia gereja lain, rumahnya di gereja lain kena gada. Tahu gada, Amang Inang? Gada itu dia pendek seperti pukulan kasti kalau kita bayangkan, tapi di ujungnya ini paku-paku tajam. Ini senjata para gembala jarak dekat. Kalau ada binatang buas yang sudah dekat, ini yang menghantam, atau perampok-perampok ini menghantam. Selain lagi ada pisau. Senjata jarak jauhnya adalah pelontar. Dalam bahasa Batak disebut ambalang. Ingat Daud melontarkan batu ke dahi Goliat mati? Itu salah satu keahlian dari gembala-gembala ternak di Timur Tengah. Dia bisa perkirakan ini batu jatuh di mana. Karena dalam jarak jauh banyak domba yang digembalakan, kadang-kadang sudah mau dekat jurang, nggak sampai lagi tongkat ini, nggak bisa lagi ngomong, "Woi jurang," nggak. Terpaksa ini yang main, lempar dan dilempar persis nanti di bawah, di atas atau di depan muka atau di depan kepala si domba itu. Begitu batu sampai di situ, tuk, dia berbalik. Maka keahlian gembala itu harus banyak. Syarat menjadi gembala banyak. Gajinya kecil, direndahkan orang, risikonya tinggi. Mirip-mirip begitu sebenarnya di gereja, ya. Udah nggak digaji, diomongin orang, dimarahin istri, dimarahin suami, ya. Kau ke gereja terus, kayak kau aja punya gereja itu katanya gitu. Saya kira bisa aja nanti mundur nih dari pencalonan nih kan. Wah susah begitu ternyata ya. Gak jadilah katanya.
Ini kan baru yang nggak enaknya saya bilang, yang enaknya kan ada juga. Yang enaknya pertama adalah gembalalah di kalangan manusia yang dipilih Allah untuk melihat bayi Yesus. Amin. Itu artinya apa? Ada hubungan dekat antara gembala dengan Tuhan. Makanya 2 sahabat aja yang ulang tahun diminta pendeta yang mendoakan. Seolah-olah 2 pendeta lebih didengar dari pendoa sahabat lainnya kan gitu. Amang pendeta majo menang yakon. Pendetanya 3 kali sebulan ke tempat itu. Jadi selama ini nggak didoakan di tang yakon, Pak Mang. Alio jonok do tang yang muna tu Tuhani, katanya begitu. Meskipun itu salah, ya itu salah satu kebanggaan lah ya. Kebanggaan lah. Kalau para hamba Tuhan itu, gembala-gembala itu ya, dimintai doa. Bayangkan, sudah di situ pendeta, benamang maju tang yang ini tuh situ anak, bahaya dua lapatan di pendeta itu. Gak enak juga kan gitu ya. Di situ pendeta, di situ penatua. 1 pendeta, 3 penatua. Amang penasihat mama bain namun zero. Artinya tang yang nihala kopi dahulu si Tuhan ini naruhana kan. Nah, amang dan inang, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, Allah sendiri yang mengatakan, aku sendiri yang akan memulangkan mereka, karena mereka nggak ada yang beres. Kita baca mulai dari ayat 11, ya, secara ringkas, bukan membaca lagi maksud saya. Beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Karena tadi mereka semua kurang ajar. Yang seharusnya memberi makan justru mengerampok makanan dari rakyat. Yang seharusnya memelihara, melindungi justru menindas. Yang seharusnya menyembuhkan justru bikin sakit, bikin mati. Maka domba-domba itu berserak, bercerai-berai. Semua ke Babilonia, semua ke Babel, tidak ada yang lari ke negeri-negeri lain ini, bangsa ini. Maka Allah bilang di ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Bukan dipotong ya. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini tugas gembala nih. Tugas gembala-gembala yang dipilih Tuhan di gereja. Yang hilang dicari. Jangan yang sudah ada dihilangkan. Sona maul do ajaro pecak main. Yang tersesat ku bawa pulang. Nah, kalau dia memang dia datang semuanya kerusuhan katanya. Mendinglah, baguslah dia pindah ke sana supaya di sana dia rusuh. Begitu dia pindah ke sana, sebulan kemudian usahanya naik drastis. Langsung nyumbang gedung sekolah minggu. Sayang naik teh, gapi pindah mana tu sana. Ya. Yang luka kubalut. Ya. Sudah luka, jangan lagi dibuat luka. Bagaimana itu kira-kira yang luka dibuat luka? Sakit jemaatnya, nggak dikunjung-kunjungi. Pas dikunjungi, sudah mau sakit lagi dia kedua kali gitu kan. Datang jemaatnya, nanti lamang tunggu sakit kedua kalilah dikunjungi katanya. Yang gemuk kuat akan kuawasi. Ini bukan berarti dijilat. Banyak ini di gereja nih. Yang gemuk kuat, iya Bang. Bisa ini hasil keputusan majelis pun diabaikan karena yang gemuk ini kan gitu. Hatana do hata. Karena banyak sumbangannya ya. Itu diawasi justru. Kalau dia melenceng, awasi itu. Bilang gemuk pun kau kupotong gitu. Berani nggak? Mana ada yang berani? Saya termasuk salah satu yang berani. Oh iya, saya berani. Karena saya tidak pernah merasa berhutang. Sonawi lihat, gitu gereja tuh Tuhan itu. Kan gitu. Kalaupun ngasih ke saya, itu yang Tuhan yang suruh dia ngasih ke saya. Kenapa? Di sini emang tema kita. Allah menggembalakan umatnya. Allah berhak menyuruh siapapun yang dipilihnya menggembalakan umatnya.
Saya gembala dan saya juga digembalakan. Kalau saya menggembalakan di zaman ini, dari mana saya bisa makan? Dari yang saya gembalakan. Saling menggembalakan. Jangan bilang Amang dan Inang semua umat, hanya domba. Tidak. Setidaknya di rumah kita masing-masing, kita gembala. Amin. Betul nggak? Suami gembala dari rumah tangganya. Istri wakil gembalanya. Anak-anak adalah domba-dombanya. Tapi banyak yang terbalik. Belum waktunya, anaknya sudah jadi gembala, bapaknya, mamanya. Belum waktunya. Padahal ada waktunya nanti ketika bapaknya, mamanya dulu gembala sudah lemah, maka anaknya lah yang menggembalakan. Ada waktunya. Tapi banyak yang belum waktunya, anaknya menggembalakan. Itulah yang dipekerjakan, dieksploitasi, dan lain sebagainya. Salah kaprah semua. Termasuk gembala-gembala di gereja, jangan eksploitasi jemaatmu. Ya. Hanya karena 2M yang dibutuhkan, dieksploitasi terus, diperas terus. Baru ada dikit, kumpulkan dikit. Susah nggak marfusa, tong musik, totoribe. Amin. Wah, gugune hamon amin. Sekarang kita dipilih Tuhan, Amang Inang. Semua jemaat khusus Depok ini mewujudkan 2M di samping. Belum tentu kita yang menikmati. Tapi kita dipilih Tuhan agar nanti kita dan orang lain menikmati, terutama anak cucu kita. Tapi jangan coba-coba berpikir, gak usah lah ikut, besok pindahnya aku ke HKBP, namun saya asa upah buah, uborak dobet totoribe di HKBP. Banyak jemaat ini survei dulu mau pindah gereja, mamereng-mereng jok, masuk jutusan. Anggo giga piru kalau na hebeng dono ni, bereng mak nagelengan gereja na. Masuk mah tu gereja na belga, tu GKI, tu GPIB. Tapi dang ibo tu belga tu si kewajiban. Bah, dung masuk ngasanga masuk. So ni tu GKI mau na rohana bisa. Ay di GKI 50 pi di jalo dok kan itu. Masuk GKI orang paling sedikit 500. Kita kasih 50, jangan-jangan jadi terkenal kita di sini. Terkenal gara-gara 50 kan gitu. Nah, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala di gereja itu siapa? Semua pelayan, baik tahbisan maupun non tahbisan. Maka saatnya nanti cara Tuhan menunjuk gembalanya di GKPI dan hampir seluruh GKPI, dan sudah ada yang pilih. Di sini 18, di Satria Grogol nanti tanggal 1 Juni. Cara Tuhan memilih gembalanya melalui umatnya. Amin. Ada calon-calon itu di bawah, ada foto-fotonya saya lihat. Ada calon-calon, itu calon-calon gembala. Jangan dulu merasa gembala, masih calon, ya kan? Masih calon udah sok gembala dia kan? Ambil dulu ini, enggak. Tapi calon dope, belum tentu masuk. Karena kalau tidak hadir pada hari H, tak bisa dipilih. Maka jagalah kesehatan untuk para calon kan. Kecuali ada nanti kesepakatan dari panitia boleh pakai Zoom katanya, oke saja. Tapi yang saya maksud adalah baik yang mencalonkan, yang dicalonkan, baik yang memilih nanti harus sama-sama bertanggung jawab, Amang Inang. Mungkin panitia sudah mensosialisasikan apa tugas fungsi dari sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan PHBK, penasihat sudah dibacakan. Tapi ada di luar itu yang perlu juga kita tahu dan disosialisasikan. Contohnya, seksi pemuda-pemudi disebutlah umur maksimal, umur minimal. Ya. Tapi yang tidak tertulis, kalau memang rencanamu tahun depan mau nikah, gak usahlah kau calonkan diri untuk menjadi ketua pemuda-pemudi. Rusak nanti yang kau tinggalkan. Urus kalianlah diri kalian, aku sudah menikah katanya lagi. Yang dapat SK namamu, yang menggantikan gak ada SK-nya dari bisop.
Iya. Kalau yang berencana ke Thailand, tidak usahlah jadi ketua seksi perempuan atau seksi pria. Pulang dari sana berubah kelamin nanti. Pergi laki-laki, pulang jadi perempuan. Apalagi yang punya rencana meninggal dunia, janganlah jadi. Ali unangi gabi alasan nate. Anasing mak au mate nama ina musik. Yang mau dikatakan di sana adalah ini 5 tahun, Bapak Ibu, 5 tahun. Jadi bukan mau main-main. Dan ngasa itu atau mak au mak asahya. Berada asahya. Asa maju waduh. Maka yang memilih pun harus melihat. Jangan bilang, "Oh, bah, asa dong sektor tak." Oh, mak. Ngapa kalau di sektor kita satu orang pun nggak ada yang layak, nggak usah pilih. Unang songkon di kita, jangan seperti di kampung-kampung sana. Oh masih tua bah, sarung sak kita enak. Memang butuh orang itu. Mau ladong ulau nih mana martangiang, gitu. Mau lu maragenda, dak parang kayak maragenda. Jimar dua masih tua, asarung martangiang ngurung ulau di utau namanya. Songna banget tuh. Ano na martangiang bay masih tua tamang main kan songna bangga. Mau ruas biasa yang bangga horwa. Padahal ruas biasa duanya paling didengar Tuhan. Amin. Oh iya. Karena duanya sungguh-sungguh. Kadang-kadang pelayan tabisan ini berdoa karena sudah sering jadi nggak sungguh-sungguh. Apalagi namartang yang alih Tuhan. Sebelum kami meminta Engkau telah mengetahuinya. Amin. Ini musik. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memilih gembala-gembalanya mewakilinya menjadi gembala-gembala di tengah-tengah umatnya melalui caranya masing-masing. Saat ini ada yang bersedia akan menjadi gembala, bukan hanya dalam kemajelisan, karena guru sekolah minggu itu pun termasuk gembala. Yang di majelis hanya satu orang di antara mereka, ketua seksi sekolah minggu, tapi ada yang dibawahi. Nanti ada juga seksi perempuan, ada nanti mengangkat sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Termasuk seksi kategori lain, ini pun termasuk gembala. Maka tidak ada main-main, ini tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan dan kepada jemaat. Jadi betul-betul kesungguhan hati, keikhlasan hati, kerelaan hati yang diperlukan di sana. Bukan hanya senjatanya nanti. Kan biasanya begitu. Sudah jadi pelayan dia, udah punya gada, tongkat dan lain sebagainya, udah punya pelontar. Apa lo? Pak katanya. Tiap korban nembak terus, pak katanya. Ada tanggung jawab memelihara umat. Ya kalau umat mau kena tembak terus, bagaimana mau terpelihara? Oleh karenanya betul-betullah pedomani dan pikirkan bahwa engkau dipilih Allah menjadi gembala yang baik, bukan gembala upahan. Seperti yang Yesus katakan, mereka yang lain itu gembala upahan. Perompak datang, lari mereka. Tapi aku gembala yang baik, aku berkorban untuk domba-dombaku. Ada yang berani? Mau menjadi gembala berkorban? Kalau di kota-kota itu sudah harus. Pola pikir desa jangan dipakai. Di desa itu banyak penatua, nggak bayar iuran. Dianggap sudah dirinya memberi, itu sudah iurannya begitu. Ya, padahal menjadi contoh tidak baik. Bayangkan kita di GKP ini kalau penatua gratis, nggak bayar iuran, nggak bayar bakti bulanan, ya, semualah jadi penatua. Kalau enggak, kalau tidak, nanti penatuanya, jemaatnya bilang, kau kan kami bayar katanya. Dan kami pendeta sering dikatakan begitu. Mohon maaf Amang ya, pakai kata mohon maaf. Ya, pendeta kan kami yang gaji katanya. Kami itu siapa saya bilang? Jemaat. Oh gitu. Saya siapa? Pendeta. Enggak, di sini saya jemaat, saya bayar iuran saya bilang. Oh iya Bang ya katanya. Iya, pikirin baik-baik saya bilang.
Kami pendeta pun terdaftar sebagai anggota jemaat. Ya kami bayar kewajiban juga. Bahkan seringkali kami harus mencontohkan lebih dari rata-rata, walaupun tidak paling tinggi. Lebih dari rata-rata. Itu artinya apa? Kita sama. Gitu. Apalagi ada statement-statement, paditai narodo. Begitu memang narodo, mau lodang roba dah, bah. Kan? Tapi karena begitu, kita yang di sini terus berlawanan dengan itu, berlawanan. Ya. Tapi kalau pola pikirnya mau berlawanan terus, siapapun pendetanya akan jadi lawannya terus. Maka dia akan bertambah-tambah musuhnya. Nah, dan yang baik yang bagaimana? Ya, terimalah persekutuanmu di dalam kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kalau kami pendeta bersikap seperti jemaat, begitu datang seminggu, langsung telepon bisop, Bang Bisop, mau lu deson, pindah mau. Beji kalau serah terima, tiap minggu serah terima terus pendeta itu. Tetapi kami bersyukur, molodo na adong di pasa Tuhan Tuhami, terima kasih Tuhan. Jadikan aku gembala yang baik. Ya. Meskipun jemaat ini harus dijemput ke rumahnya, datang ke gereja. Ada yang begitu. Ya. Dikunjungi dulu, minggu besoknya muncullah dia. Terus nggak muncul lagi, 3 bulan, 4 bulan. Dikunjungi, baru muncul lagi, kan gitu. Ada yang begitu, tapi itu kita terima. Ya. Ada juga jemaat yang nggak dikunjungi, muncul terus, kan gitu. Begitu nggak dikunjungi, nggak pernah dikunjungi, kan gitu. Padahal ada prioritas perkunjungan, ada prioritas. Ya. Ada banyak hal yang rumit, yang kira-kira, yang sepertinya sepele. Ya. Termasuk gembala di rumah tangga, Mangena. Kita tambah waktu sedikit. Harus penuh syukur ketika suami menggembalakan keluarganya, lalu melihat yang digembalakan ini bandal-bandal. Janganlah berdoa, Tuhan ambillah semua ini, gak sanggup aku. Enggak, jangan. Menggembalakan istri, mak, gak boleh gitu. Apa kau tahu? Katanya lagi. Terima kasih Tuhan, meskipun reaksi istriku seperti itu tandanya dia masih hidup, begitu kan. Begitu, mau lo nggak mati, mak, saya ningon mak ini aja, sesip, ujungnya mengedungi kan. Istri menggembalakan suami, bisa, selami jiwa yang kau gembalakan. Kenapa harus diselami? Hubungan gembala dengan ternak di Israel di Timur Tengah itu sangat dekat, akrab. Makanya Tuhan bilang, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal suaraku. Kenapa? Tahunan hubungan mereka. Karena ternak di Timur Tengah itu hanya bulunya diambil. Kalau sudah diternak, tapi kalau mau dipotong dia nggak akan diternak, itu dipelihara di kandang aja untuk diambil dagingnya. Tapi yang diternak ini, yang digembalakan ini, bulunya tiap bulan, ada waktu tertentu. Jadi bisa bertahun-tahun dia hidup. Sampai sahur matua dong. Karena akrabnya, maka domba-dombanya kenal suara gembalanya. Gembalanya bilang, psst, katanya, dombanya, nah gitu kan. Udah kenal mereka. Tapi kalau ada yang bilang, sweet, kalau nggak kenal, cuek dia. Itulah hubungan antara gembala dan domba di sana. Maka hubungan gembala dan domba di rumah tangga pun harus begitu, harus saling mengenal lah. Ya. Puji Tuhan, banyak suami yang sudah tebal telinganya gitu kan. Juga istri yang sudah tebal matanya. Artinya nggak usah direpetin lah. Kalau suamimu di rumah terus juga, puji Tuhan, daripada dia di rumah orang. Kau di rumah terus, kau nggak bosan, kau main game, keluarlah kau sekali-sekali katanya. Keluar suaminya 3 hari langsung. Pusing dia, suruh anaknya, cari bapak katanya. Karena HP-nya ditinggal. Suaminya pulang, dari mana aja kau? Nah, kau bilang jangan di rumah aja kan itu. Nah,
inilah harus saling menyelami itu tadi saya bilang kan. Nah, kalau lihat ada istri tetangga yang baru pindah lalu cantik, jangan bandingkan dengan istrimu. Beda umur udah kan gitu ya. Ingatlah waktu masa lalu. Kalaupun ya tidak juga sepantar dengan yang tetangga baru ini kan, puji Tuhan. Ada kesetiaan, ada rasa cinta. Ada ikan asin yang memang asin kalau digoreng olehnya kan gitu ya. Indominya lezat begitu kan. Itu perlu diingat gitu. Ya, kadang-kadang begitu kita jaya, kita lupa pada masa susah. Ya. Semakin kaya, di situ memang godaan semakin banyak. Waktu miskin sering ke gereja orang, berdoa, bahkan minta didoakan. Jadi ada bisnisnya amang noeng dang dong amang soalnya tangyak ko namang main. Dung ditangyak ko jadi mah bisnis naon. Bedak kewi amang marminggu emang buka cabang isan di nama. Bedak kewi marminggu. Bola jaya bisnis naon. Dung dak kewi marminggu. Baju pang dok situ anak. So nasing pendamping dia matan namun saya. Ngagudak kewi nak kan itu. Yang perlu diingat adalah bagaimana kawanmu susah, istrimu, suamimu waktu susah. Dan itulah juga kau nikmati sampai masa sukacitamu. Ya, ajak jalan-jalan ke Bali kah, ke Thailand kah. Ya jangan ke Thailand lah. Ke Eropa. Yang pasti istrimu nggak pakai daster di sana. Menyesuaikan dia, pasti dapat tambah cantiknya. Memang kalau diajak ke pesta terus tambah cantik, tapi berat juga tupaknya kan gitu. Marsalum mau sebagai kena tok dak tebu teh. Namanya gembala yang baik juga ngomong tutur katanya bukan harus baik gitu ya. Dikasihlah uang kan ditaruh aja. Uang apa ini? Ya, facial lah kau katanya. Anong raro iberek koin, namun saya tong masalah kan gitu. Yang pasti kita harus saling mengenal. Gembala di padang sana di Israel mengenal domba-dombanya, kita pun sebagai gembala harus mengenal. Calon-calon anggota majelis jemaat, pelayan-pelayan di gereja ini harus juga mengenal domba-dombanya. Kalau sudah kenal, disitulah ada senyum Mamang Inang. Begitu ada yang datang, dia sudah tahu ini dombanya. Selamat pagi Inang, begitu disalam, bah kurang sehat Inang ya. Ada ibu tuh, biasanya hangat on ngeli, nah waduh kan itu, ya. Dan kalau ada pun yang baru langsung kenal. Sepertinya baru Inang. Dari mana? Ini kan ramah ini. Ya, ada senyuman. Yang tadinya survei mau cari gereja, udah di sini aja lah. Di sini senyum-senyum semua kan gitu. Tapi jangan sok akrab. Udah jarang ke gereja gitu pula omongannya. Sepertinya baru Inang. Enggak 5 tahun ison Inang saya. Jangan sok akrab lah. Kalau memang kita baru nggak kenal ya nggak kenal aja ya. Yang pasti kenalilah persekutuanmu. Jemaat mengenal para pelayannya, pelayan pun mengenal para jemaatnya, sehingga ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan dan Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan melakukan semuanya itu. Amin. Kita berdoa.